operasi militer Amerika di Venezuela dipandang bukan sebagai invasi penuh. Sebaliknya, dalam peristiwa tersebut justru terlihat lebih mirip film Hollywood, sebuah operasi politik yang sudah dinegosiasikan terlebih dahulu di tingkat elit kekuasaan. Seolah-olah para jenderal di Venezuela sudah lebih dulu mencapai kesepakatan diam-diam. Dan di balik layar banyak yang menduga bahwa sebagian proses itu melibatkan komunikasi dengan CIA. Kejanggalan mulai terlihat dari satu hal yang paling mencolok. Minimnya perlawanan militer Venezuela bahkan ketika ledakan dan pergerakan helikopter dilaporkan terjadi di Caracas. Biasanya, ketika sebuah negara merasa sedang diserang, respons pertahanan akan muncul secara otomatis. Pertahanan udara diaktifkan, pasukan dimobilisasi, dan militer setidaknya menunjukkan bentuk respons terbuka. Namun, dalam peristiwa ini, yang terlihat justru adalah keheningan yang tidak lazim. Tidak ada dogfight di udara, tidak ada konfrontasi besar di darat, tidak ada mobilisasi darurat yang benar-benar nyata di lapangan. Dari situasi tersebut mengarah pada dugaan bahwa struktur militer sudah lebih dulu diamankan melalui jalur politik, bukan melalui kekuatan senjata. Di tingkat elit, para jenderal diduga memilih jalur kompromi. Bukan karena kalah, tetapi karena ingin menghindari perang berkepanjangan, kehancuran ekonomi, dan risiko kekacauan nasional. Stabilitas kekuasaan, serta keselamatan personal para petinggi negara dinilai lebih diprioritaskan dibanding perlawanan simbolik yang mungkin hanya berakhir sebagai tragedi tanpa hasil. Dan di titik inilah muncul bagian paling kontroversial. Kemudahan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dalam logika protokol keamanan kepala negara, pengamanan seharusnya berlapis, lokasi presiden biasanya dirahasiakan, dan akses ke lingkaran inti dijaga ketat. Namun pada peristiwa ini, penangkapan berlangsung terlalu cepat, terlalu rapi, dan hampir tanpa gesekan berarti. Seolah-olah bukan militernya yang tumbang, melainkan keputusan politik yang sudah dibuat sebelum operasi dimulai. Dengan begitu, operasi militer ini tampak bukan sebagai invasi terbuka, melainkan transisi kekuasaan yang dikemas dalam bentuk operasi taktis. Dari kerangka narasi ini, peristiwa tersebut dipandang bukan sebagai kemenangan militer sepenuhnya, melainkan manuver geopolitik dan diplomatik yang terjadi di balik meja negosiasi jauh sebelum helikopter dan pasukan bergerak di lapangan.